Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV dan kali ini saya akan berbagi satu informasi bisnis sampingan yang sangat menjanjikan untuk siapapun gitu ya. Dan saya akan bercerita agak sedikit panjang supaya teman-teman yang menyimak video ini bisa menangkap filosofi dari bisnis catering ini. Jadi supaya tidak hanya sekedar hanya memandang bisnisnya saja, tetapi juga ada filosofi nilai kemanusiaan yang ada di sana yang mestinya bisa kita tangkap, kemudian bisa kita jadikan satu acuan atau satu pijakan sebagai bisnis. Oke teman-teman, jadi begini ceritanya. Saya punya seorang teman, kolega yang saat ini menjadi seorang auditor di perusahaan, di beberapa perusahaan terkemuka ya. Nah, uh, tapi dulunya dia ini adalah seorang dari keluarga yang kurang mampu. Jadi ada 3 orang saudara. Yang pertama kakaknya, teman saya itu. Kemudian yang kedua adalah kolega saya, sebut saja Mas Hari. Kemudian adiknya perempuan ya. Nah pada waktu itu ketika Mas Hari ini sudah duduk di SMA kelas 1, kemudian kakaknya Mas Hari ini sudah dikuliahkan di IKIP, maka kemudian bapaknya sempat menyampaikan kepada Mas Hari dan mengatakan bahwa bapaknya ini tidak akan mampu menguliakan Mas Hari dan adiknya. Yang mampu dikuliakan hanya masnya saja di IKIP gitu ya. Karena itu Mas Hari dengan ucapan itu, kalau dalam bahasa Jawa itu makdek gitu ya, kaget gitu ya, dan shock. Ternyata dia sudah diputus untuk tidak bisa kuliah gitu ya oleh orang tuanya waktu itu. Nah berjalannya waktu, eh, SMA dilalui, kemudian karena nilainya juga cukup bagus, kemampuan akademisnya cukup bagus, meskipun dalam tanda kutip bahwa dia tidak akan bisa kuliah karena keterbatasan biaya, maka Mas Hari pun mencoba-coba kemampuannya. Di antaranya dia mendaftar di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ya. Jadi ikut Sekolah Tinggi Akuntansi Negara waktu itu. Dan ternyata diterima. Diterima gitu ya. Nah, tapi meskipun diterima, Mas Hari memutuskan tidak akan mengikuti. Kenapa? Karena bagaimanapun juga, meskipun di situ ada beasiswa dan biaya hidup juga, tetapi tetap saja dia harus mengeluarkan uang ya, yang tidak sedikit untuk transportasi dan segala macamnya. Dan akhirnya diputuskan oleh Mas Hari tidak dilalui, tidak dimasuki itu. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tidak dijalani, dan akhirnya dia memilih ke Surabaya waktu itu. Jadi tinggalnya di Jawa Timur, di salah satu kabupaten yang lumayan agak ini ya, pelosok gitu ya, dan pindah ke Surabaya. Pindah ke Surabaya bukan untuk kuliah, tetapi dia bekerja di toko-toko yang ada di Surabaya itu. Dia menjalani kehidupan itu selama 1 tahun, tetapi dalam perjalanan dia bekerja itu keinginan untuk belajar, untuk kuliah itu masih cukup tinggi. Sehingga akhirnya diputuskan oleh Mas Hari, dia mendaftar di ITS, Institut Teknologi 10 November ya, Surabaya, di ITS Surabaya. Nah, ternyata kemampuan akademisnya masih cukup bagus, bahkan dia diterima di salah satu fakultas di ITS Surabaya itu. Nah, timbul sekarang masalahnya, biayanya harus dari mana kan gitu. Karena dari orang tua sudah dikunci, dia tidak akan mampu untuk membiayai kuliah bersamaan dengan masnya, dengan adik-adiknya juga. Nah, karena sudah 1 tahun berada di Surabaya, akhirnya Mas Hari mengerti seluk-beluk bagaimana mencari uang gitu ya, selain bekerja di toko itu. Nah, akhirnya diputuskan oleh Mas Hari, di sela-sela jam kuliahnya di ITS itu, dia mencari pekerjaan sebagai seorang ini ya, tenaga marketing dari catering rumahan, bukan catering besar, bukan punya punya badan usaha, bukan. Jadi dia mengambil keputusan untuk berwirausaha di bidang catering, tetapi bukan memproduksi. Dia ingin memasarkan, disebut wiraniaga gitu ya, di bidang marketing itu. Nah,
Berbekal pengetahuannya tentang kondisi kota Surabaya, akhirnya Mas Hari mencoba memasarkan kuliner itu ke kantor-kantor, kemudian bahkan juga sempat ke hotel dan tempat-tempat yang lainnya. Nah, disitulah kemudian Mas Hari mendapatkan rezekinya. Jadi dia membiayai kuliahnya, membiayai hidupnya, biaya hidupnya di Surabaya sambil kuliah itu melalui bisnis catering itu. Nah, di sini yang menarik, karena ternyata ketika dia punya langganan di kantor, di perusahaan yang cukup besar, Mas Hari membagi keuntungannya. Yang pasti yang punya catering pasti untung gitu ya, karena sudah dipasarkan begitu banyak. Tetapi keuntungan yang didapatkan Mas Hari dengan berwiraniaga sebagai marketing di catering rumahan itu, dia bagi dengan orang-orang kunci di perusahaan-perusahaan yang sudah jadi langganannya dia. Jadi keuntungan itu dibagi dengan orang-orang kunci yang ada di perusahaan yang memesan catering itu. Misalkan kalau di perusahaan ini yang memegang atau yang membuka pintu untuk catering ini adalah security-nya, maka keuntungan yang dia dapatkan di perusahaan itu dibagi dengan security itu gitu ya. Kemudian di perusahaan lain mungkin yang memasukkan dia catering adalah bagian HRD atau bagian umum, maka dia bagi keuntungan dari catering di perusahaan itu dengan orang yang memberikan pintu masuk ke tempat kantor itu tadi. Nah, itu yang dipakai kemudian, yang dipakai untuk memperpanjang atau memperlancar bisnisnya, sehingga bisnisnya bisa berjalan terus lancar, membiayai dirinya sendiri dan juga biaya kuliahnya gitu ya. Nah, tidak hanya di situ, ini juga dikirimkan ke orang tuanya. Ini jadi menarik karena ternyata bisa berbalik keadaannya ya. Jadi dari yang tadinya tidak bisa kuliah, kemudian mencoba merangkak bekerja sampai kemudian bisa kuliah dan juga bisa mencari nafkah sendiri. Nah, teman-teman, yang menarik lagi ternyata usaha wiraniaga sebagai catering ini yang dijalankan oleh Mas Hari ini tidak sampai di situ, karena di tengah perjalanan separuh dia kuliah, ini adiknya sudah mulai masuk ke perguruan tinggi. Nah, karena sudah dibilang oleh orang tuanya bahwa dia tidak mampu menguliahkan Mas Hari dan adiknya, maka Mas Hari pun mengambil alih bahwa adiknya ini diberi kesempatan untuk kuliah oleh Mas Hari gitu. Dan biayanya akan ditanggung oleh Mas Hari dari bisnis jadi wiraniaga catering itu. Dan menariknya ternyata sang adik yang perempuan ini diterima di teknik pertambangan di salah satu universitas negeri terkemuka di Jawa Barat ya. Jadi kuliahlah dia di pertambangan, teknik pertambangan. Jadi Mas Harinya kuliah di ITS, kemudian di teknik industri, kemudian adiknya di teknik pertambangan dengan biaya dari wiraniaga sebagai marketing oleh Mas Hari ini. Jadi menanggung dua orang yang kuliah, meskipun ini hanya bisnis sampingan di tengah-tengah dia menjalankan kuliahnya ya. Dan walhasil ternyata semuanya bisa terselesaikan dengan bisnis sebagai wiraniaga marketing catering itu dengan biaya 0 rupiah ya, karena kan dia hanya memasarkan saja, mampu membiayai dua orang kuliah, satu di teknik industri ITS dan satu di teknik pertambangan di Bandung atau di Jawa Barat sana. Nah, teman-teman, ini jadi menarik karena ternyata perjalanan bisnis catering ini mampu menciptakan dua orang lulusan sarjana yang sangat hebat ya. Karena ternyata pada perjalanan berikutnya setelah selesai kuliah di ITS, Mas Hari ini mampu menjadi seorang auditor di beberapa perusahaan terkemuka di Jawa Timur ya. Kemudian adiknya yang perempuan ini akhirnya juga setelah lulus ini langsung bekerja di tambang minyak milik perusahaan luar negeri ya, di luar negeri. Jadi ini yang jadi satu filosofi bagaimana bisnis ini bisa berjalan dengan baik gitu ya, karena didorong oleh keinginan luhur itu. Nah, memang dalam menjalankan bisnis marketingnya ini tentu saja tidak semulus itu, berbagai rintangan, berbagai kendala juga dihadapi ya. Misalkan membagi waktu kuliahnya dengan bagaimana dia memasarkan di perusahaan-perusahaan atau di perhotelan itu, kemudian juga bagaimana dia menangani event, karena ternyata tidak hanya sebatas mensuplai makanan atau catering kuliner di kantor-kantor yang sudah menjadi rutinitas, tapi juga dia tetap memasarkan inovasi-inovasinya, misalkan dengan untuk event-event tertentu dia juga mensuplai sebagai
kulinernya atau cateringnya. Nah, ini jadi satu catatan bagaimana kemampuan membalik kemampuan dari sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dilakukan, tidak bisa kuliah, tetapi dengan kemampuan dan kemauan yang cukup kuat akhirnya bisa membiayai kuliah sendiri, bahkan melebar sampai ke saudaranya atau adik-adiknya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.